Swastiastu. Mohon izin pimpinan. Lapor Taruna Remaja, nama Ikomang Gita Pusatama, nomor pokok Taruna 1902009. Mohon izin menjelaskan mengenai mesin bor serta mesin gerinda pada materi mesin perkakas. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian mesin bor. Mesin bor adalah salah satu jenis mesin gerakannya memutar, alat pemotong yang arah pemakannya adalah mata bor. Sedangkan pengeboran adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja dalam menggunakan pemotong pemutar yang disebut bor. Itulah pengertian dari mesin bor. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis mesin bor. Jenis-jenis mesin bor ada 3. Yang pertama ada bor dada yang penggunaannya di depan dada kita. Yang kedua ada bor tangan. Yang ketiga ada bor portable atau bor listrik. Bagian-bagian dari mesin bor ini adalah yang pertama base atau dudukan dari mesin bor tersebut. Yang kedua ada kolom atau tiang penjaga mesin bor tersebut. Yang ketiga ada table atau meja. Yang keempat ada drill atau mata bor. Yang kelima ada spindle atau bagian cak atau pengecam pemegang dari mata bor tersebut. Yang ketujuh ada drill feed, handle untuk menurunkan mata bor. Dan kelima adalah kelistrikan atau tegangan yang kita perlukan. Mata bor yang kita ketahui ada 2 jenis mata bor. Yang pertama ada mata bor alur lurus. Yang kedua ada mata bor alur spiral. Untuk prosedur penggunaan atau cara kerja dari mesin bor ini adalah yang pertama kita harus mengecek kondisi mesin dalam keadaan bagus atau tidak. Yang kedua kita harus mengecek tegangan listrik yang sesuai dengan mesin bor. Dan yang ketiga ada pilih mata bor sesuai kebutuhan atau sesuai bor yang Anda gunakan. Yang keempat, pasang mata bor menggunakan kunci khusus yang disediakan dalam bor. Dan yang kelima, buat titik pada benda kerja Anda agar mempermudah Anda dalam melakukan pengeboran. Dan yang kelima, mulai jalankan pengeboran. Itulah prosedur atau cara kerja penggunaan mesin bor. Untuk mekanisme proses pengerjaan pengeboran adalah yang pertama adalah pemasangan benda kerja yang kita harus ketahui cara pemasangannya. Yang kedua, pemasangan mata bor. Kita harus mengetahui bagaimana mata bor itu dipasang. Untuk merawat mesin bor ini, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Perawatan mesin digunakan untuk mendapat performa mesin yang baik. Yang pertama, kita harus memperhatikan pelumasan. Yang kedua, mesin harus dibersihkan setelah digunakan. Yang ketiga, tool atau group spindle, self, dan belt harus dibersihkan. Yang keempat, mesin diolesi cairan anti karat agar tahan lama. Dan yang terakhir, jangan menempatkan alat-alat lain di sekitar Anda mengebor untuk mendapatkan hasil yang baik. Selain merawat mesin, kita harus menjaga keselamatan kita dalam melakukan pekerjaan. Keselamatan pekerjaan ini harus kita lakukan untuk menghindari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah salah satu kejadian peristiwa yang merenggut atau membahayakan jiwa dari manusia atau pekerja. Jadi untuk mencegah terjadinya kecelakaan ini, kita harus menggunakan bor dengan baik dan benar.
Baiklah, itu pengertian jenis, cara kerja, serta bagian-bagian dari mesin bor. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari mesin gerinda. Baiklah, yang kedua adalah mesin gerinda. Pengertian dari mesin gerinda ini adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah, memotong, serta menghaluskan benda kerja. Prinsip kerja dari mesin gerinda inilah batu gerinda berputar dan memotong, menghaluskan benda kerja sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Fungsi dari mesin gerinda ini, yang pertama, fungsi utama memotong benda kerja. Yang kedua, menghaluskan benda kerja. Yang ketiga, membentuk suatu profil dari benda kerja tersebut sesuai dengan batu gerinda tersebut. Di sini ada jenis-jenis mesin gerinda berdasarkan fungsinya. Jenis-jenis mesin gerinda ini, yang pertama ada mesin gerinda surface, berfungsi untuk membuat bentuk datar dan permukaan yang rata. Yang kedua ada mesin gerinda tangan, yang berfungsi untuk menggerinda benda suatu kerja menggunakan atau kekuasaan tekannya pada tangan. Ketiga ada mesin gerinda duduk. Mesin gerinda duduk ini berfungsi untuk menggerinda benda kerja yang ukurannya lebih besar agar mempermudah. Dan yang terakhir ada mesin gerinda lurus. Fungsi utama dari mesin gerinda lurus ini adalah membuat gerinda yang lurus, membuat profil yang saya bilang tadi, atau membuat ukuran suatu dalam permukaan benda kerja tersebut. Macam-macam atau jenis batu atau mata gerinda berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada mata gerinda asah. Mata gerinda asah yang berfungsi untuk menghaluskan benda kerja. Yang kedua ada batu gerinda fleksibel. Batu gerinda fleksibel ini berfungsi untuk memangkas atau bagian khusus area-area tertentu yang sempit. Yang ketiga ada batu gerinda pemotong atau cutting gerinda atau cutting wheel. Yang keempat ada mata gerinda sikat atau steel wheel brush yang untuk membersihkan benda kerja. Yang kelima ada mata gerinda amplas datar atau fiber dust untuk meratakan benda kerja. Yang keenam ada mata gerinda potong keramik atau cutting cut keramik yang berfungsi untuk memotong khusus untuk keramik. Yang ketujuh ada mata gerinda tembok atau diamond turbo disc yang berfungsi untuk menghaluskan tembok. Yang ke-8 ada mata pisau potong kayu atau circular saw yang berfungsi khusus untuk memotong kayu. Dan yang terakhir ada batu gerinda asah spon yang berfungsi untuk menghaluskan granit atau keramik. Di sini untuk menggunakan gerinda kita harus tahu langkah kerja atau proses penggerindaan. Yang pertama harus kita lakukan adalah memahami gambar kerja yang bakal kita khususnya pada bagian-bagian tertentu. Yang kedua ada memasang benda kerja pada alat yang kita tentukan. Yang ketiga memeriksa air pendingin atau coolant. Yang keempat memeriksa ketajaman roda gerinda atau batu gerinda itu sangat penting sebelum kita melakukan proses penggerindaan. Yang kelima mengatur putaran roda. Jika pada suatu gerinda klinis juga perlu mengatur putaran benda kerja tersebut. Yang keenam mengatur panjang langkah. Yang ketujuh memeriksa gerinda. Dan ke-8 melakukan penggerindaan benda kerja tanpa konsep dasar. Dan yang terakhir memeriksa hasil penggerindaan tersebut. Itulah langkah kerja sebelum kita melakukan proses penggerindaan. Dan tentunya yang terakhir kita harus
menerapkan keselamatan kerja pada saat kita bekerja atau melakukan penggerindaan. Yang pertama kita harus perlu lakukan pada saat penggerindaan adalah stop seluruh motor penggerak sebelum mengatur atau menyetel mesin gerinda. Jangan kita hidupkan gerinda tersebut dulu sebelum kita mengatur. Yang kedua ada ketika mengasah roda gerinda atau dressing atau throttling, kita harus melakukan pada posisi yang kuat dan benar. Dan jangan memeriksa dimensi pengukuran selama gerinda berputar. Jadi itu sangat berbahaya untuk menerapkan keselamatan kerja ini dan mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mesin bor serta mesin gerinda. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya tutup atau saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Selamat siang.